IGP Angkatan 8 dari UPT SD 2 Negara Sakti Kabupaten Waikanan. Pada kali ini saya akan melakukan serangkaian supervisi, dan pada tahap yang pertama ini yaitu percakapan pra-observasi. Tentunya pada percakapan pra-observasi ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, yakni Pak Arianto dari guru kelas 6. Gimana kabarnya? Sehat hari ini Pak Arianto? Alhamdulillah sehat-sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Ini terima kasih atas waktunya Pak Arianto, dan sudah sempat kita pada pagi hari ini akan melakukan serangkaian supervisi. Dan pada kegiatan yang kali ini Pak Arianto kita akan melakukan yaitu percakapan pra-observasi, Pak. Oke. Nah, namun sebelumnya saya sampaikan dulu tujuan dilakukan supervisi besok, Pak. Kedepannya nanti kan kita supervisi ini ya tujuannya yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak nanti akan lakukan gitu. Nah, ini pada pagi hari ini kita adalah pra-observasi. Sebelum observasi kita bercakap dulu, itu namanya pra-observasi. Adapun dilakukannya percakapan pra-observasi yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga nanti kan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid gitu, Pak. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan nih yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Kira-kira ini berkenan tidak ini? Saya ingin bertanya-tanya. Oh, harus jawab ini berarti? Ya, harusnya dijawab ini, Pak. Oh iya, insya Allah. Ya. Kalau bisa saya jawab, kalau nggak bisa ya PR nantilah. Iya. Ini terkait dengan ini, Pak, supervisi yang akan kita lakukan nanti. Oh iya, insya Allah jawab. Ya, ini tentunya di pra-observasi ini memang harus saya lakukan. Jadi yang pertama ini yang saya tanyakan, Bapak kan sudah membuat RPP tentunya. Ini ada ini. Oh iya, nah jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai dari kegiatan pembelajaran nanti, Pak? Nah, tujuannya apa ya? Oh, tujuannya ya? Iya. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu dengan melakukan percobaan, siswa itu mampu mengidentifikasi sifat-sifat magnet yang pertama. Terus yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa itu mampu menyajikan hasilnya dengan benar ke bentuk laporan, dalam bentuk laporan gitu ya. Itu. Jadi ada dua tujuan ya. Nah, itu kalau melihat dari materinya, ini berarti materinya pelajaran apa ini, Pak? Itu IPA. IPA ya. Saya. Oh ya, IPA saya. Baik. Nah, untuk selanjutnya ini tentunya kan ada area-area pengembangan yang ingin dicapai atau ingin saya observasi. Nah, bagian mana ini, Pak, yang ingin saya observasi atau ingin dikembangkan, area yang mana gitu? Oh, itu ada dua kayak. Ada dua ya. Dua area pengembangan yang ingin saya capai, yaitu ada area pengetahuan dan ada keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan siswa terkait sifat-sifat magnet yang pertama itu ya. Yang kedua, keterampilan siswa dalam menyajikan laporan setelah melakukan percobaan. Oh iya, jadi keterampilan mereka menyajikan laporan gitu ya, setelah melakukan percobaan. Nah, jadi dua area itu, Pak, ya. Ada itu. Jadi sekarang ini berikutnya saya ini ingin mendengar, Pak, rancangan atau RPP yang ingin Bapak terapkan di kelas. Maksudnya dari strateginya itu apa, strategi pembelajarannya, terus model pembelajarannya itu apa, dan metode pembelajarannya itu apa saja gitu. Itu untuk strategi pembelajaran saya menggunakan pembelajaran beragam atau berdifferensiasi ya. Nah, itu ya. Itu hanya susah itu apa itu? Nah, yang berdasarkan kesiapan pembelajaran siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosionalnya. Nah, emosionalnya. Kemudian saya akan mengembangkan kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa ya. Siswa itu masing-masing ya, kelompokkan menjadi beberapa bagian, beberapa kelompok gitu. Dikelompokkan ya. Dikelompokkan. Dan ada model. Dan untuk modelnya
itu saya menggunakan model pembelajaran berbasis PBL ya, berbasis PBL itu pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya. Untuk metode saya ya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan juga penugasan, diberikan diberikan tugas ke siswa itu. Tuh. Jadi dalam pembelajaran kali ini Bapak menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Pak ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yang saya dengar tadi ya. Terus Bapak juga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PBL Pak ya, problem based learning, dan menggunakan metode ada diskusi, tanya jawab, penugasan. Ya betul. Baik, sudah saya terima itu tadi, sudah saya serap. Nah, selanjutnya Pak, bagaimana dengan media pembelajaran yang Bapak gunakan di kelas ini? Apa aja nih medianya yang digunakan? Ecaknya ini ya. Untuk media pembelajaran saya menggunakan proyektor, ada proyektornya sana ya. Udah bisa menggunakan proyektor Pak ya? Ya, dikit-dikit lah. Iya. Nah, ada untuk penampilan tuh ya, gambar-gambar pada PowerPoint ya. Supaya murid bisa cepat nyantol gitu lah. Ada laptop, terus magnet dan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Ada lembarnya. Ada lembar nanti dipukul lah dikerjakan gitu. Oke, jadi Bapak kalau media ini berarti menggunakan proyektor Pak ya. Luar biasa Pak sih. Terus senior ini masih bisa menggunakan proyektor dengan ketinggalan zaman ini Pak. Raketan gadul itu Pak. Baik, untuk selanjutnya nih kira-kira ini kan udah dirancang semua. Ini udah. Bapak akan mulai kegiatan pembelajaran ini kapan nih Pak? Hari apa? Tanggal berapa? Jam keberapa di pembelajaran itu? Terus kelas berapa ini Pak? Oh iya. Insya Allah besok ada ini. Besok ada jam sains atau IPA itu di hari berapa? Tanggal berapa besok ya? Tanggal 26 Oktober 2023 ya. Ini mungkin jam ke-1 dan jam kedua ada itu. Di kelas 6 itu saya masuk di sana. Baik, artinya tepat insya Allah tuh besok Bapak langsung memulai kegiatan pembelajaran ini Pak ya, di jam ke-1 dan ke-2. Insya Allah kalau nggak ada halangan insya Allah saya berangkat. Ya, artinya ini tidak ada jam pertama pelajaran lain tidak ya? Memang jam saya ini. Ya, jadi gini Pak, karena besok udah kita sepakati, jadi insya Allah saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas Pak besok. Nah, tentunya di dalam supervisi itu saya akan melihat, mencatat hal-hal yang terjadi di dalam kelas saat Bapak melakukan pembelajaran gitu Pak. Baik, selanjutnya saya informasikan besok ya setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran dan saya mengobservasi sebagai supervisor, selanjutnya kita nanti setelah itu kita masih ada percakapan lagi Pak. Iya, ada percakapan lagi setelah observasi itu, namanya itu pasca observasi Pak. Di pasca observasi itu kita mengevaluasi, saya menyampaikan apa yang saya sudah catat. Nah itu saya sampaikan, dan itu juga nanti kita akan didampingi oleh Bapak Apit. Yang kemarin di sini. Nah itu Bapak Apit itu pengajar praktik saya. Nanti akan didampingi beliau. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Nah sekarang ini sebelum kita akhir Pak, sebelum percakapan observasi ini, kira-kira apa yang Bapak dapatkan setelah percakapan kita ini Pak? Ada nggak yang Bapak dapatkan itu apa kira-kira? Yang pasti ya, yang saya dapatkan dalam bincang ini, percakapan hari ini, saat ini ya. Yang pertama, kemantapan rencana pembelajaran itu maksudnya. Yang saya sudah buat. Dan yang kedua, saya sudah memiliki gambaran terkait pembelajaran yang akan berlangsung. Jadi Bapak udah ada gambaran besok. Gambaran. Ini sampai ini bertanya saya terus terbayang. Udah ada gambaran itu depannya. Setelah kita bercakap-cakap gini, artinya Bapak lebih mantap gitu ya. Selain itu mohon masukannya kalau ada ibaratnya ada yang meleset karena apa gitu. Namanya orang tua udah
Ya, kita Waktu dan beban. Ya, insya Allah kita sama-sama belajar. Nah, untuk kegiatan hari ini terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktu bersama saya untuk melakukan percakapan pra observasi. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Saya juga udah terima kasih udah Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Jadi terima kasih. Dan semoga Bapak sampai jumpa besok di kegiatan observasi. Baik, saya ucapkan terima kasih lagi kepada Pak Reto yang sudah mendampingi saya dalam percakapan pra observasi, dan selanjutnya berjumpa lagi besok kita di sesi yaitu observasi atau supervisi. Terima kasih dari saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak. Sip. Tangan siap. Give me one. Give me two. Give me one. Mereka sudah menjadi berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian ya. Kalau doa itu jangan teriak-teriak gitu ya. Kayak jika ya kan? Oh, doa itu meminta ya. Meminta, nggak usah terlalu dicinta ya. Berdoa itu dengan setulus hati ya, jangan dengan dengar kan Pak Guru ngomong ya. Mau belajar nggak? Ya, kalau mau belajar dengarkan dulu Pak Guru ya. Doa dengan perasaan, jangan emosi ya, nanti doamu nggak diterima. Dan lanjut ya, sebelum kita belajar seperti biasa kita absensi dulu. Wis kira makan. Waduh, mulu wis kira mangkat. Satu-satu dulu dipanggil, sebut namanya ya. Terus biasa. Ya, Alfian. Dir. Oke. Alvin. Ayo. Wis kiantoro. Apa? Ada yang ngomong bilang enggak tadi. Kirim surat enggak tadi? Kirim surat ya. Ini Alfa nih Rizky ya. Alfa. Cukup. Dan dalam kesempatan pagi hari ini kita akan belajar itu tema 5 tentang yaitu pelajarannya IPA sains ya. IPA itu pengetahuan alam. Si Alfian tolong diam, perhatikan Pak Guru, nanti nggak bisa ya. Ilmu pengetahuan alam apa tujuannya? Menjelaskan, kalian bisa menjelaskan sifat-sifat magnet. Tentang magnet itu berarti ya. Terus yang kedua, menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet. Kalian suruh nanti ada tugas dari Pak Guru, kalian menyajikan hasil percobaan. Ada nanti percobaan ya. Nanti terus tujuan kita belajar IPA tadi tentang magnet dengan melakukan percobaan ya.
siswa. Ini siswa ini kalian ya. Kalian mampu menjalankan sifat magnet secara tepat. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa atau sahabat-sahabat ini ya, kalian ini mampu menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat magnet secara benar. Tuh, harus benar ya. Ya salah wajar kalau salah, tapi nanti benar. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan untuk kalian semua. Apakah diam? Coba dengarkan. Apakah kamu pernah melihat barang atau peralatan di rumah yang terbuat dari magnet? Siapa yang bisa tunjuk jari? Si gede. D apa D? Salon speaker itu ya. Salon ya. Apa? Jadi kulkas apanya Pin? Apa kulkasnya semua lengket gitu? Oh, tempelan kulkas. Tempelan kulkas apa pintu kulkas? Oh, pintu kulkas. Ya. Siapa ini? Ida. Nah, Ida, apa? Pintu mobil apa ada ya? Iya, itu kancingan itu. Ya mobilnya mungkin ada magnetnya ya kalau mobilnya ya. Apa Dika? Lanjut. Pasangin ya di dinamonya ada magnetnya. Dan lain sebagainya. Banyak ya? Jam, kompas ya, mungkin kompas ya. Mainan ada juga. Ini coba lihat, kita lihat depan. Ini ada gambarnya itu apa sih? Coba lihat. Tuh, ternyata di sini contohnya. Jangan bocah ini senang gitu ya. Baca dulu. Ini amati. Ada beberapa benda berikut yang menggunakan magnet. Yang pertama, yang disebutkan di speaker atau salon. Yang kedua, ada nanti yang disebutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Dharma, CGP Angkatan 8 dari UPT SD 2 Negara Sakti, Kabupaten Wekanan. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percakapan pasca observasi. Tentunya saya tidak sendiri, saya bersama dengan Pak Rianto, guru kelas 6 yang kemarin kita sudah melakukan observasi. Baik, gimana kabarnya Pak Rianto? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat. Jadi kita jumpa lagi di sesi pada kali ini Pak, yaitu percakapan pasca observasi, yang mana kemarin kita sudah pra-observasi, sudah kita lakukan di tempat yang sama juga, dan kemarin observasi juga sudah. Dan sekarang ini seperti janji saya kemarin, kita akan melakukan pasca observasi Pak. Iya, Pak. Adapun tujuan dari pasca observasi ini tentunya untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin. Dan sekarang di pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Tentunya harapannya Bapak dapat berkenan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan nanti Pak. Oke, insya Allah tak jawab. Ya baik, kemarin kita sudah melaksanakan observasi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan, saya berikan kepada Bapak, bagaimana nih perasaan Bapak terkait dengan kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung kemarin Pak? Waduh, perasaan saya itu gimana ya? Grogi gimana, kaget gimana? Karena selama ini baru sekali inilah ya diobservasi, diamati, jadi perasaannya ya agak-agak gimana gitu. Walaupun udah lama ngajar, tapi kan baru sekali ini gitu. Jadi Pak, grogi gitu Pak ya? ya grogi. Karena langsung disaksikan langsung disaksikan langsung. Oke. Ya, tapi alhamdulillah kemarin juga udah berjalan. Walaupun gaduh gitu ya Pak. Baik, yang kedua nih gini Pak, Bapak bisa menceritakan kembali kemarin kan di pra-observasi ada area-area pengembangan yang harus saya observasi, amati. Nah ini setelah kemarin kita observasi, Bapak saya minta untuk ceritakan kembali area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas kemarin. Ada 2 area pengembangan yang saya capai, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Ya, pengetahuan siswa, yang pertama pengetahuan siswa itu terkait sifat magnet, dan yang
keterampilan itu siswa dalam menyajikan laporan setelah melakukan percobaan itu. Oh ya, artinya masih sesuai dengan kemarin yang direncanakan Pak ya. Iya itu. Oke, untuk selanjutnya itu rancangan pembelajaran yang sudah Bapak terapkan di kelas itu dari strategi, terus model dan metode pembelajarannya ini apa yang sudah diterapkan kemarin Pak di waktu kita pelaksanaan di kelas? Untuk strategi pembelajarannya ya saya menggunakan pembelajaran beragam atau berdifferensiasi ya, itu ya berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional gitu. Terus kemudian saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya. Dan untuk model saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah atau PPL ya. PPL itu. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi, kelompok, tanya jawab dan juga penugasan gitu Pak. Penugasan. Oke, jadi itu Diskusi, kelompok, tanya jawab dan penugasan. berarti sesuai dengan rancangan pembelajaran kemarin yang sudah dibuat Pak ya. Kemarin. Oke, selanjutnya nih menurut Bapak area pengembangan atau strategi pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di dalam kelas apakah sudah sepenuhnya berhasil? Maksud saya sejauh mana tingkat keberhasilannya Pak? Menurut saya sudah berjalan dengan baik sih, namun ini ada namunnya, masih ada beberapa yang perlu diperbaiki gitu ya. Ya kemarin itulah ya. Ya, karena setiap sama manusia juga nggak ada sempurna ya, berarti masih ada yang penting ke depannya itu kita ada rencana perbaikan. Jadi menurut Bapak itu kan ada yang perlu diperbaiki, berarti ada yang masih hal yang belum dirasa masih kurang gitu Pak ya. Nah jadi itu apa kira-kira yang perlu diperbaiki atau kekurangan apa yang menjadi hambatan Pak di dalam kelas ketika Bapak melakukan pembelajaran tersebut? Hambatannya apa? Hambatannya mungkin pernah dialami oleh guru-guru lain. Di antara ada siswa yang kurang terlibat aktif dalam kerja kelompok itu, dan sebaliknya ada juga siswa yang terlalu berlebihan aktifnya, overload sehingga kelas sedikit kurang efektif dalam kegiatan pembelajarannya itu. Jadi di dalam pembagian kelompok kemarin itu ada yang nggak aktif, hanya diam saja, ada juga yang berlebihan aktifnya. Jadi kira-kira apa nih Pak yang bisa menyebabkan hal itu terjadi? Bisa ada yang aktif di dalam kelompok, ada yang malah di kelompok tertentu dia tidak aktif. Mungkin karena pembagian kelompoknya kurang tepat kayaknya itu, sehingga tidak ada sinergi antara mereka. Seharusnya saya membagi kelompok sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, sehingga mereka lebih nyaman dalam kelompoknya itu. Jadi saya ini ingin sedikit menyampaikan dulu hasil dari saya observasi kemarin Pak. Jadi memang saya lihat kemarin waktu saya observasi itu Bapak sudah bagus menjalankan dari urutan dari pertama pembukaan, inti dan penutup itu sudah ada semua di situ. Dan di situ juga memang saya lihat hampir sama dengan yang Bapak sampaikan, ada beberapa siswa yang over aktifnya, ada yang kurang aktif di dalam kegiatan pembelajaran, itu udah terlihat kemarin itu. Jadi yang saya observasi itu ternyata hampir sama dengan yang Bapak rasakan gitu kan. Nah kira-kira jadi apa nih yang menyebabkan hal itu terjadi? Kan itu udah Bapak ketahui karena itu tadi yang kurang efektif. Itu kira-kira apa yang bisa menyebabkan hal itu terjadi Pak? Ya, yang pasti yang saya akan laksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, menyesuaikan gaya belajar mereka dengan melakukan observasi minat belajar sebelum melaksanakan pembelajaran itu. Oh itu jadi rencana ke depannya.